Suatu malam, seorang pengendara motor tengah memacu kencang motornya. Dia adalah Rangga. Dilihatnya Google Map untuk mencari alamat temannya, namun ternyata GPS HP-nya tidak berfungsi. Dia betul-betul tersesat saat itu. Kebetulan dia berhenti di sebuah lokasi yang dekat pasar malam. Namun lokasi tersebut berkabut tipis. Satu-satunya penanda yang dia ingat adalah sebuah gapura besi warna hijau dan tembok panjang warna krem. Gila, aku di mana nih? Kok saat gini GPS ku mati sih? Mana udah malam lagi? Batinnya saat itu. Dia pun lantas akhirnya menghubungi Dodi temannya. Dan agak lama dia menunggu teleponnya diangkat. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya teleponnya diangkat juga. Bro, aku sudah di Semarang. Posisimu di mana? Tanyanya. Oh, posisi rumahku di Jalan Mayang nomor 17. Rumah hijau pagar hitam dan 2 lantai. Ngomong-ngomong, kamu di Semarang mana? Tanya Dodi dari balik telepon. Entahlah Dot, ini GPS ku mati. Tapi deket pasar malam nih, kata Rangga. Pasar malam? Pasar malam di mana enggak? Tanya Dodi dari balik telepon. Pasar, kata Rangga terputus. Ternyata HP-nya kehabisan baterai. Sial, mana lagi genting, HP-ku mati. Mana lagi nggak bawa powerbank lagi. Kerutuknya dalam hati. Waduh, kemana nih? Mana di sekitar sini nggak ada rumah? Apa mungkin aku ke pasar malam itu kali? Beli powerbank kali aja ada. Lanjutnya dalam hati. Rangga kemudian memarkir motornya di sebuah tempat parkir. Memang tidak ada petugas parkir yang mengatur. Jaraknya pun sangat dekat dengan lokasi pasar malam. Akhirnya setelah dia memarkir motornya, dia langsung menuju pasar malam tersebut. Rangga, dia melihat ada yang berbeda di pasar malam itu. Semua pengunjungnya wajahnya pucat. Rangga pun mencium bau yang tidak wajar, seperti bau kemenyan. Memang, pasar malam tersebut sangat ramai seperti umumnya pasar malam. Dan karena haus dan mengantuk, Rangga akhirnya memutuskan membeli secangkir kopi pada salah satu stand di tengah pasar malam tersebut. Aku beli kopi hitam, pahit ya Pak? Kata Rangga. Penjualnya hanya diam dengan ekspresi datar. Dia langsung membuatkan kopi untuk Rangga. Dan tidak lama kemudian kopi pun dihidangkan. Karena mengantuk, Rangga hendak meminumnya. Namun sebelum kopi tersebut sempat diminum, tiba-tiba di belakangnya ada seorang kakek yang memegang pundaknya. Kek, ada apa? Tanyanya. Nak, segera kamu tinggalkan tempat ini ya. Cepat sebelum terlambat. Kata kakek itu. Maksud kakek apa ya? Tanya Rangga keheranan. Segera tinggalkan tempat ini, cepat. Kata kakek itu dengan mata melotot dan bernada tinggi. Mohon maaf kek, tapi saya nggak paham dengan maksud kakek. Memangnya ada apa dengan tempat ini? Kata Rangga dengan sedikit emosi. Cepat tinggalkan tempat ini, jangan sampai terlambat. Bentak kakek itu dengan mata kemerahan dan melotot.
Kemudian kakek itu terus menarik tangan Rangga dengan kasar hingga keluar pasar malam. Nak, segera keluar dari sini ya. Kamu terus ke depan, dan jangan ambil jalan ke kiri sebelum kamu keluar dari lokasi sekitar sini. Cepat, kata kakek itu. Rangga pun langsung memacu motornya. Dia ikuti arahan kakek tersebut. Dan begitu dia keluar dari kabut, pandangannya gelap. Aduh, kok badanku sakit ya? Tanyanya dalam hati. Dia membuka matanya perlahan. Ternyata sudah banyak orang yang melihatnya. Dia kemudian melihat lengannya luka dan celananya tergores. Ternyata dia baru sadar bahwa dia terbaring di trotoar di sebuah jalan di Semarang. Mas, kamu nggak apa-apa? Tanya seorang warga di dekat lokasi itu. Nggak apa-apa. Saya kenapa ada di sini ya, Pak? Tanya Rangga. Tadi kamu kecelakaan, Mas. Tabrak lari. Kata orang itu lagi. Apa? Tabrak lari? Kata Rangga dengan terkejut. Iya, tadi Masnya diserempet mobil yang ugal-ugalan. Makanya Masnya pingsan. Tuh motor Mas kan? Tanya orang itu. Rangga hanya mengangguk. Dia heran melihat motornya yang mengalami kerusakan padahal tadinya tidak ada apa-apa. Dan tidak lama kemudian seorang polisi pun datang. Maaf, Anda sepertinya dari jauh. Dari mana, Mas? Tanya Pak Polisi. Saya dari Bojonegoro, Pak. Mau ke Jalan Mayang nomor 17. Jawab Rangga. Oh, Jalan Mayang. Motornya kan masih rusak. Bagaimana kalau diperbaiki dulu? Nanti saya antar ke sana. Kata Pak Polisi tersebut. Baik, terima kasih, Pak. Tapi badanku masih sakit. Kata Rangga lagi. Gini aja, ada kontak yang bisa dihubungi. Masnya ke rumah sakit dulu aja, biar saya panggil ambulans ya. Kata Pak Polisi. Ada sih, Pak. Tapi HP saya mati. Kehabisan baterai, saya nggak bawa power bank. Jawab Rangga. Oh, nggak apa-apa. Coba lihat HP-nya. Kata Pak Polisi. Rangga pun lantas menyerahkan HP-nya. Pak Polisi segera mengambil powerbank yang dia bawa dan menancapkan kabel cas. Dan setelah beberapa saat kemudian HP tersebut mulai mengisi baterai. Polisi tersebut menunggu sekitar 5 menit hingga baterai HP itu mencapai 20%. Lalu setelah dirasa cukup, polisi itu menyalakan HP dan setelah loading dia menyerahkan HP tersebut ke Rangga. Rangga segera membuka kontak. Dia menyerahkan nomor HP Dodi, temannya yang hendak dia kunjungi. Polisi tersebut lantas mencatat nomor HP itu. Dan beberapa saat kemudian ambulans datang dan membawa Rangga ke sebuah puskesmas. Dan keesokan paginya Rangga dikunjungi oleh Pak Polisi yang semalam dia jumpai. Kali ini, dia bersama seorang ibu dan bapak. Selamat siang, Saudara Rangga. Saya Edi, polisi yang semalam meminta kontak teman Anda. Maaf, apa benar nomor yang Anda berikan itu nomor Saudara Dodi? Tanya Edi. Iya, Pak, benar. Semalam saya bicara dengannya melalui telepon di nomor itu. Kata Rangga. Mohon maaf, Saudara, tapi nomor itu tidak aktif. Lalu setelah kami datangi, Saudara Dodi yang Anda hubungi itu sebenarnya sudah meninggal seminggu yang lalu karena balap liar.
kata Edi. Gimana Pak? Nggak mungkin Pak, orang semalam saya bicara melalui telepon, kata Rangga keheranan. Begini, tadi pagi kami sudah ke lokasi yang Bapak tunjuk, dan kami sudah bersama keluarga Dodi. Ini Bu Surti dan ini Pak Bejo, kata Edi. Benar nak yang dikatakan Pak Polisi, Dodi anak kami sudah meninggal seminggu yang lalu karena kecelakaan waktu balap liar, kata Bu Surti. Jadi, semalam saya bicara sama siapa? Terus kenapa nomornya bisa? Tanya Rangga. Ya sudah, gini aja nak, coba kamu telepon kembali nomor itu ya, ucap Pak Bejo. Rangga pun lantas segera mengambil HP-nya yang sudah dicas semalam. Dia nyalakan HP-nya, dan dia pun mencoba menelpon nomor itu. Hasilnya, bisa kalian tebak, nihil. Sontak Rangga pun heran, padahal semalam dia bisa menghubungi nomor itu. Kok aneh ya, padahal semalam aku bisa menghubungi nomor itu. Waktu itu di dekat pasar malam, kata Rangga. Nampak Bu Surti dan Pak Bejo terkejut. Setahu mereka tidak ada pasar malam di sana. Pasar malam di mana nak? Perasaan tidak ada pasar malam. Kamu ingat di mana lokasinya? Tanya Pak Bejo. Lokasinya sih nggak tahu pasti, tapi aku ingat sebuah gapura besi warna hijau yang ada tembok panjang warna krem. Temboknya seperti mengelilingi lokasi pasar malam itu, dan tempatnya sepertinya juga tidak terlalu jauh dari lokasi saya jatuh, jawab Rangga. Loh, bukannya itu area pemakaman umum? Mana mungkin ada pasar malam di sana? Tanya Bu Surti. Apa? Respon Rangga, dia keheranan. Untuk meyakinkan, akhirnya polisi bersama keluarga Dodi dan Rangga menuju lokasi yang dimaksud. Dan sesampainya mereka di sana, ternyata lokasi yang dimaksud adalah area pemakaman. Sontak Rangga pun shock. Ternyata dia teringat akan semerbak bunga melati dan bau kemenyan yang dia cium. Dan tidak lama kemudian muncullah juru kunci area pemakaman tersebut. Rangga lantas melihat kakek yang semalam memaksa dia untuk pergi. Kakek? Kakek yang semalam menyuruh saya pergi kan? Tanya Rangga. Maaf, kakek nggak paham maksud sampean. Saya nggak melihat kamu kesini semalam, jawab kakek penjaga makam itu. Loh, serius kek? Tanya Rangga lagi. Iya nak, kakek semalam di sini. Kakek nggak ngeliat pasar malam ataupun sampean. Kakek sendirian semalam, kata kakek itu lagi. Rangga akhirnya shock berat. Dia tidak menyangka Dodi yang dihubunginya semalam sudah tiada. Dan pasar malam itu ternyata adalah pasar malam hantu. Begitulah, percaya atau tidak, nyatanya mereka memang ada dan hidup berdampingan dengan kita. Jadi, waspadalah. Bro, aku nggak setuju kalau kamu buat konten prank ojol lagi. Kasian mereka. Mau berapa ojol lagi yang kamu kerjain? Kata Aryo dengan nada sengit.
Alah, toh mereka hanya ojol. Apa hebatnya kerja jadi ojol? Kata Bimo santai. Oh, jadi mentang-mentang lo udah dapat banyak AdSense, lo mau berbuat seenak perut lo. Hati-hati, ntar lo kena karma lo. Kata Aryo lagi. Karma? Apaan? Gua kagak percaya. Kata Bimo dengan santainya. Oh gitu. Oke lah, semoga lo berhasil ya. Kata Aryo yang langsung pergi meninggalkan temannya itu. Aryo merasa kesal dengan Bimo. Temannya kerap kali berbuat keterlaluan. Bagi Aryo, profesi ojol bukanlah profesi yang patut dipermainkan, walaupun sebagian orang memandang profesi ojol dengan sebelah mata karena dianggap profesi rendahan. Biarpun profesi itu menggunakan gadget yang canggih. Sementara itu, Bimo sedang mengatur skenario prank ojol yang akan diupload di sosmed dan di YouTube. Kira-kira enaknya ngeprank apaan ya yang seru? Pikirnya sambil mencari ide. Sejenak Bimo mengernyitkan dahinya. Dia tengah berpikir keras supaya kontennya viral. Dan setelah agak lama berpikir, dia pun akhirnya menemukan sebuah ide yang cemerlang. Gimana kalau nanti gue pesan GoFood tapi antarnya di tengah kuburan? Pasti seru nih, katanya dalam hati sambil tersenyum puas. Bimo, dia pun lantas menyiapkan naskah penjebakan. Dia menggunakan HP satunya untuk memesan layanan GoFood dengan akun bodong. Dan setelah selesai mengeset akun bodong, dia hubungi teman satu timnya. Reno, gua ada ide nih buat ngeprank malam nanti. Lo siapin tim untuk eksekusi ya. Gua tunggu kedatangannya di kosan gua. Kata Bimo melalui telepon. Oke, gua siap. Kata Reno sambil menutup teleponnya. Bimo, dia tersenyum puas. Pasti seru nih. Gua gak sabar melihat ojol lari terkencing-kencing. Kata Bimo dalam hati. Tidak lama kemudian, Reno dan dua orang temannya datang. Reno datang bersama Winda dan Leo. Ketika teman Bimo ini memang seringkali mengerjai orang, ketiganya sangat usil. Bro, lama nih gak jumpa? Kata Bimo menyambut Reno dan Leo kawannya. Iya nih. Oh iya, kapan nih bikin konten pranknya? Tanya Reno. Nanti malam saja di kuburan PS, kata Bimo. Terus, skenarionya gimana? Tanya Leo. Bimo tersenyum manis. Dia kemudian menunjukkan skenario penjebakannya. Jadi begini, nanti aku pura-pura pesan layanan food, lalu aku arahin titiknya dekat kuburan JP. Kan di pojokan ada pondokan warung rokok. Mungkin perkiraan Bang Ojol yang pesan penjual rokok. Nah, nanti Winda menyamar jadi kuntilanak yang berdiri di sebelah kios rokok ya. Pasti nanti Bang Ojol lari terkencing-kencing tuh. Kata Bimo menjelaskan idenya. Sontak, mereka yang mendengar ide dari Bimo manggut-manggut sambil menahan tawa membayangkan kelucuan ojol yang ketakutan. Sepertinya seru nih, kata Leo dan Winda sambil tertawa lepas. Oke, nanti jam 9 malam kita kumpul di dekat kuburan PS. Bawa kamera yang oke ya, kata Bimo. Akur, jawab Reno dan kawannya bersamaan. Singkat cerita, malamnya pada pukul 21.00 Bimo dan kawan-kawannya berkumpul di depan kuburan JP.
Dilihatnya kios rokok dekat kuburan sudah tutup. Dan walaupun kuburan tersebut tampak angker, tapi karena lokasinya di tepi jalan besar tentu masih ada kemungkinan dilewati orang. Sebenarnya kuburan tersebut memang tidaklah angker, namun karena tidak dirawat, kuburan tersebut pun tampak menjadi angker. Mereka pun lantas memasang kamera di beberapa titik, dan Winda yang berperan sebagai kuntilanak bersembunyi di dalam kuburan. Dan setelah persiapan dirasa cukup, tepat tengah malam Bimo mengeluarkan smartphone-nya dan menggunakan aplikasi Gojek untuk memesan layanan food. Cukup lama, Bimo menunggu driver yang menerima ordernya. Sekitar 1 jam dia menunggu umpan. Aneh, sudah 1 jam aku tunggu kok orderanku nggak ada yang ambil ya, kata Bimo dalam hati. Aku tunggu 1 jam lagi deh, nanti kalau nggak ada yang ambil juga aku cancel dan aku order lagi, lanjutnya. Namun, tepat setelah menunggu selama 1,5 jam orderan Bimo ada yang menerima, lalu pesan pun masuk. Oke, OTW. Bimo pun kemudian membalas. Sesuai aplikasi dan pengantaran sesuai titik. Lalu pesan masuk lagi. Siap, mohon ditunggu. Setelah itu tidak ada respon. Oke semua, umpan sudah didapat, kita tunggu hasilnya ya, kata Bimo pada Reno dan kawan-kawannya. Sip, ini pasti jadi konten yang moncer nih, balas Leo. Winda monitor, umpan sudah diambil, mungkin setengah jam lagi akan datang, bersiap ya, kata Reno melalui walkie-talkie. Oke siap, balas Winda. Sekitar setengah jam mereka bersiap. Namun lewat dari setengah jam driver tersebut tidak datang. Bimo pun lantas keheranan. Loh, sudah setengah jam kok drivernya nggak datang? Tanya Bimo dalam hati sambil melihat aplikasi di smartphone-nya. Bimo heran, karena di aplikasi driver sudah ada. Bahkan di aplikasi menunjukkan driver sudah sampai di titik pengantaran. Namun, di sekitar kuburan nampak masih kosong, tidak ada siapa-siapa. Bahkan motor pun tidak ada yang lewat. Bim, gimana nih? Udah hampir 40 menit drivernya nggak datang. Emang di aplikasi gimana? Tanya Reno. Iya nih, kok aneh ya? Nih lihat. Di aplikasi driver sudah di sini, tapi kok nggak ada tanda-tanda ya? Bahkan kamera pun tidak menangkap. Balas Bimo. Mendadak Bimo merasa pundaknya dipegang seseorang dari belakang. Orang itu pun berkata, Mas, pesanannya sudah sampai. Ongkosnya 50.000 bayar tunai ya, kata suara di belakangnya dengan nada berat dan datar. Bimo, Reno dan Leo menoleh ke belakang dan alangkah terkejutnya ternyata di belakang mereka adalah hantu ojol yang sebagian wajahnya rusak karena kecelakaan. Terlihat wajahnya pucat dan penuh darah dengan membawa makanan yang berlumur darah. Sementara tatapannya kosong tanpa ekspresi, wajahnya menyeringai mengerikan. Hantu! Teriak ketiganya. Mereka ingin lari, namun karena saking ketakutannya, mereka tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Akhirnya mereka bertiga pun pingsan di tempat, sementara hantu tersebut menghilang dan orderan yang ada di smartphone Bimo juga hilang. Nampak seperti Bimo tidak pernah mengorder sama sekali.
Sementara itu Winda yang sudah sembunyi lama merasa heran karena mangsanya tidak kunjung datang. Winda kemudian mencoba mengkontak teman-temannya melalui walkie-talkie. "Monitor Bimo, monitor," kata Winda. "Aneh, kok nggak ada jawaban ya?" kata Winda dalam hati. "Reno, Leo, emang drivernya di mana? Ganti." Winda mencoba mengontak. "Monitor Winda, pesanan sudah datang," balas suara dengan nada datar dan berat. Balas suara dengan nada datar dan berat yang sontak membuat Winda terkejut. "Ini siapa ya? Kok suaranya beda?" tanya Winda melalui walkie-talkie. "Aku di belakangmu," balasnya dengan nada berat dan datar. Sontak Winda menoleh ke belakang. Nampak hantu ojol yang menyeramkan itu tersenyum menyeringai sambil membawa makanan yang telah berlumur darah. Winda pun lantas berteriak histeris. Winda begitu ketakutan hingga tanpa sadar kencingnya keluar. Bagian bawahnya basah saking syoknya Winda pun pingsan. Keesokan paginya mereka bertiga disadarkan oleh orang di sekitar pemakaman. Mereka berempat masih syok dengan kejadian semalam. Terutama Winda. Dia sangat malu ketika warga mengetahui celananya basah karena kencingnya. Akhirnya, mereka berempat pun dipulangkan ke kos Bimo dengan diantar warga. Begitulah. Semoga dari cerita ini, pendengar bisa mengambil pembelajaran